Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Sa'atu rahmatillah li hadhihi al-ummah bi fathi abwabit taubati. Keluasan rahmat Allah bagi ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membukakan pintu-pintu taubat. Wa min syarafi hadhihi al-ummah wa fadliha ma ja'alahu Allah ta'ala laha min sa'ati abwabi rahmatih wa 'azimi tafaddulih bi fathi abwabit taubati wa targhibi fiha wal hathi 'alal mubadarati ilaiha. Dan sebagian kemuliaan ini umat dan keutamaan ini umat, sesuatu yang Allah jadikan bagi umat ini dari keluasan pintu-pintu rahmatnya dan kebesaran anugerahnya dengan membukakan pintu-pintu taubat dan menggemarkan pada taubat dan mendorong atas bersegera kepada taubat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla membukakan tangannya di malam hari agar bertobat orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan Allah membukakan tangannya di siang hari agar bertobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari sampai terbit matahari dari baratnya matahari itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan Allah itu hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Yang jelas bukan tangan seperti kita. Itu pendapat ulama salaf, pendapat yang lebih aslam, yang paling selamat. Allah membukakan tangan. Apa maksudnya tangan Allah itu? Hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Yang jelas bukan tangan seperti kita. Namun pahamannya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima tobat orang yang bertobat, baik yang melakukan dosa di siang hari atau yang melakukan dosa di malam hari. 24 jam Allah subhanahu wa ta'ala menerima orang-orang yang ingin membersihkan diri, orang-orang yang ingin membersihkan dosanya daripada dirinya sampai matahari terbit di sebelah barat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, barang siapa yang tobat sebelum terbit matahari dari sebelah baratnya, taballahu alaihi, maka Allah pun menerima tobat orang tersebut. Berbagai macam pendapat para ulama mengenai jangka waktu matahari terbit di barat itu sampai hari kiamat itu. Ada sekian 40 tahun, ada yang mengatakan lebih, ada mengatakan kurang. Jarak waktu antara matahari terbit di barat sampai hari kiamat itu.
Nah, apabila matahari sudah demikian, maka Islamnya orang kafir tidak diterima lagi, maka tobatnya orang yang fasik pun sudah kada diterima lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min qibalil maghrib lababan masiratu ardihi arba'una ama aw sab'una sanah fatahahu Allah azza wa jalla litaubah yauma khalaqas samawati wal ard fala yughlikuhu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Rasulullah bersabda lagi bahwasanya di jihad barat sana ada pintu yang luasnya itu perjalanan berkuda 40 tahun atau 70 tahun. Allah membukakan pintu itu untuk bertobat sejak hari diciptakan langit dan bumi. Tidak Allah tutup pintu itu sampai terbit matahari dari sebelah barat itu. Wa qad fataha lana sallallahu alaihi wasallam babar raja wa husniz zanni billah subhanahu wa ta'ala biqaulih. Dan sungguh membukakan bagi kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu harapan dan berbaik sangka dengan Allah dengan firman, dengan sabdanya beliau, dengan sabdanya Nabi, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama thumma tubtum lataballahu alaikum. Andai kata kalian itu berbuat dosa sehingga sampai dosa kalian itu ke atas langit, kemudian kalian tobat kepada Allah, lataballahu alaikum, niscaya Allah menerima tobat itu atas kalian. Nah, ini artinya pintu harapan, di mana kita selalu berharap, disuruh dan disuruh pula berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang shadiqah, yang benar, maka kita hendaknya berbaik sangka bahwa Allah menerima tobat kita itu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata, tiap-tiap manusia itu banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu at-tawwabun, orang-orang yang tobat kepada Allah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna abdan asaba zamba faqal ya rabbi inni aznabtu zamba faghfirhu li. Sesungguhnya ada seorang hamba yang memperbuat dosa, maka si hamba itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosa itu bagiku. Faqala lahu rabbuhu, berkata bagi hamba itu Tuhannya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bih. Ujar Tuhan, hambaku ini mengetahui bahwa dia ada mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa dengan dosa itu. Faghfara lahu, maka Allah ampuni dosanya itu. Summa makatha masya Allah, kemudian dia bertahan dalam waktu yang lama. Summa asaba dzamban akhar, kemudian si hamba tadi melakukan lagi dosa yang lain. Wa rubbama qala summa aznaba dzamban akhar. Faqala ya Rabbi, ujar hamba tadi, wahai Tuhanku, inni aznabtu dzamban akhar faghfirhu li. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melakukan dosa yang lain lagi, maka ampunilah dosa itu bagiku. Qala rabbuhu, ujar Tuhan,
alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Ujar Tuhan, ini hambaku mengetahui dia bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan dosa itu. Faghafara lahu, maka Allah ampuni lagi dosanya. Thumma makasa masya Allah, kemudian dia berdiam lagi dalam waktu yang lama. Thumma asaba zamban akhar, kemudian dia melakukan lagi dosa yang lain. Warubbama qala thumma aznaba zamban akhar. Faqala berkata si hamba tadi, ya Rabb, inni aznabtu zamban, sesungguhnya aku melakukan dosa, faghfirhu li, maka ampunilah dosa itu bagiku. Faqala rabbuhu, Tuhan menjawab, alima abdi, Tuhan mengetahui hambaku, anna lahu rabba, bahwa dia mempunyai Tuhan, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, yang mengampuni dosa dan yang menyiksa dengan dosa. Faqala rabbuhu, berfirman Tuhan, ghafartu li abdi, aku ampuni hambaku ini, falyamal masya'a, maka hendaklah dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengandung beberapa faidah. Yang pertama, dalam hadis tadi disebut dzamban akhar, artinya dosa yang lain. Artinya dosanya kada itu. Kalau misalnya seseorang melakukan zina, lalu dia bertobat daripada zina, karena melakukan zina pulang, nah ini kada masuk dalam hadis ini. Artinya dia melakukan zina, lalu dia minta ampun kepada Allah, dia tobat kepada Allah daripada zina itu. Dalam waktu yang lain dia melakukan dosa lagi, tapi dosanya dosa berupa minum arak misalnya. Kemudian dia tobat lagi kepada Allah dari minum arak itu. Dalam waktu yang lama dia melakukan dosa lagi, berjudi misalnya, nah dosa lain lagi, tobat lagi kepada Allah. Nah akhirnya orang ini diberi Allah kebebasan. Ujar Tuhan, dosa-dosa ikam itu sudah ku ampuni, ikam perbuatlah apa yang engkau mau, aku ampuni dosa-dosamu. Nah, wa makna qaulihi, maksud hadis Nabi, fal ya'mal masya'a. Ujar Tuhan, dosa ikam ku ampuni, ikam perbuat apa yang ikam hendak, silahkan. Ini sekilas artinya Tuhan sudah membebaskan dia dari dosa. Fal ya'mal masya', hendaklah dia berbuat apa yang dia mau. Artinya annahu ba'da hadzal 'afwil mutakarrir wa tilkal maghfiratil mutataba'ah sayahsulu 'indahu bi fadlillah minal haya' ma yamna'uhu 'anil mukhalafah wa yahjuzuhu 'anil ma'siyah wa dzalika bi barakati istighfarihi wa taubatihi. Nah, artinya bahwa ini hamba sesudah dapat ampunan berulang-ulang, maghfirah yang berturut-turut, selagi hasil di sisi hamba itu dengan anugerah Allah sifat malu yang mencegah dia dari menyalahi Allah, mendinding dia daripada maksiat. Dan itu adalah merupakan berkah dari istighfar dan tobat seorang hamba tadi. Artinya orang hamba ini berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat. Nah akhirnya itu mendatangkan sifat malunya kepada Allah. Nah sifat malu itu mencegah dia untuk berbuat dosa di kemudian hari, walaupun dia disuruh Allah berbuat apapun yang dikehendaki. Nah itu maksudnya. Wa hadza yadullu ala fadlil istighfar wa taubah. Ini menunjukkan atas keutamaan istighfar dan tobat. Wa anna mulazamataha wal hirsa 'alaiha wal ishtighala biha ta'udu 'alal 'abdi bi khairatin kabirah wa barakatin 'azimah, bahwa melazimi tobat,
ingin atas tobat, bekerja dengan tobat, itu kembali atas hamba dengan kebaikan yang besar dan berkah yang besar. Minha setengahnya azimu hayaihi minallah, besar malunya si hamba dari Allah, alladzi yu'iffuhu, yang mencegah malu itu akan hamba, anil ma'asi, dari maksiat, wal mukhalafah, dan menyalahi Allah, wal mukhalafah. Hatta law qila lahu farda, sehingga jikalau dikata bagi si hamba itu umpamanya, if'al ma syi'ta minal ma'asi, perbuatlah yang kamu kehendaki dari maksiat, fa innahu la yaf'alu, dia tidak akan melakukan lagi. Nah, hadza huwal ma'na, itulah makna alladzi waqa'a fi qalbi, yang ada dalam hatiku. Ujar musannif nih, wakilah yang dikatakan orang gairu dzalik, selain demikian. Nah, artinya bahwa istighfar, tobat itu akan mendatangkan sifat malu kepada seorang hamba terhadap Allah, yang dengan malu itu dia menjauhi kemaksiatan, menjauhi, menyalahi apa yang disuruh, diperintah oleh Allah. Wa min khasaisi hadhil ummah, setengah kamu kekhususan, kelebihan ini umat lagi, anna taubatas shadiqata, bahwa tobat yang benar, tarfa'ul abda, itu bisa mengangkat hamba ila a'la darajatil kamal, kepada paling tinggi derajat sempurna, wa arfa'i maratibil jalal, paling tinggi martabat kebesaran, faya'lu wa ya'lu, maka dia naik dan naik. Bal qad yazidu ala katsirin min arbabil a'mal wal mujahadat, bahkan terkadang melebihi dia atas kebanyakan dari orang-orang yang beramal dan mujahadat. Orang nih mulai awal bagus jalannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, sampai 5, 6, 10 tahun. Ada nasaikung ini dalam 10 tahun ini aur maksiat saja digawinya, aur maksiat saja. Nah, si orang maksiat ini begitu dia dapat hidayah, dia tobat kepada Allah dengan benar-benar tobat, sehingga tobat yang benar itu diterima Allah, itu bisa-bisa kedudukannya ini melebihi orang yang sudah sejak lama beribadah kepada Allah dengan sebab tobat tadi. Nah, bal qad yazidu, bahkan terkadang, kada semuaan bang, cuma terkadang orang ini melebihi atas kebanyakan dari orang-orang yang beramal dan bermujahadah. Ini meluncat naiknya. Pada 10 tahun yang si A ini aur beribadah aja, 10 tahun si B aur maksiat saja. Begitu tobat si B ini kepada Allah dengan tobat yang benar, dengan tobat yang bagus, kedudukannya bisa lebih tinggi daripada orang yang sama dalam waktu beribadah kepada Allah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Contohnya hadisnya, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina, dia hamil daripada berzina. Faqalat, si perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya, wahai Rasulullah, ulun telah melanggar hukum Allah, maka tegakkanlah sanksi atas diri ulun. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil waliyaha, wali si perempuan itu. Faqala, ujar Nabi, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kamu wahai si wali kepada perempuan ini. Fa iza wada'at, bila sudah dia melahirkan, fa'tini biha, bawalah kemari dia. Artinya Nabi kadang mau melaksanakan hukum Allah itu waktunya masih hamil. Ini suruh balik ke rumah, pelihara, beri makan, bagus-bagus, dijaga baik-baik. Sudah melahirkan, kena bawa kemari. Bapak Allah memperbuat si wali tadi. Nah, sampai melahirkan si anak tadi,
Bahkan ada yang mengatakan sampai menyusui 2 tahun. Fa'amara biha Nabiullah SAW, maka Nabi pun memerintahkan untuk dilaksanakan hukum rajam terhadap si perempuan yang berzina tadi. Karenanya sudah kawin, bini-bini ini sudah bersuami, berzina, itu hukumannya adalah rajam. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, maka diikat atas si perempuan tadi pakaiannya. Summa amara biha, kemudian Nabi perintahkan rajam dengan perempuan itu. Farujimat, maka dirajamlah dia. Mati dirajam itu. Ini bila kada mati kada ampi. Dirajam ini dilimpari lawan batu-batu halus. Nah, jadi seorang perempuan didudukakan, dikelumbuni lawan kain, disuruh orang kampung datangan, disuruh melimpari lawan batu sampai mati. Nah, itu ngarannya rajam. Mati si perempuan tadi. Summa shalla alaih, lalu Nabi kita menyembahyangkan atasnya. Sudah mati kan disembahyangkan, Nabi jadi imam. Faqala lahu Umar, ujar Umar lawan Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau menyembahyangkan atasnya padahal dia telah berzina. Qala, jar Nabi, laqad tabat taubatan. Dia sudah tobat. Lau kusimat baina sab'in min ahlil Madinah, jikalau dibagi pahala tobatnya itu antara 70 orang penduduk Madinah, lawasi'atuhum, niscaya mencukupi, meluasi akan mereka itu. Nah, ini perempuan ini sekali tobat inya harap pada 70 orang Madinah. Pada orang Madinah tuh pahala sudah berlipat ganda daripada kita di sini. Kan sampai yang di Masjid Nabi pahalanya sudah berlipat ganda, beramal kebaikan di Madinah sudah berlipat ganda. Ini dengan tobatnya si perempuan tadi, dia bersedia untuk dirajam, akhirnya dia bersih dari dosa. Bahkan pahala tobatnya itu kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah. Penduduk sini mungkin berapa ribu orang. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah azza wa jal, adakah engkau temui wahai Umar orang yang lebih afdal daripada orang yang mengorbankan dirinya karena Allah azza wa jalla. Ini kan orang ingin membersihkan dirinya karena Allah, karena dia merasa pernah berzina dan hukumannya dirajam, dia ingin bersih dari dosa itu, dia bersedia mengorbankan dirinya. Nah, ini contoh bahwa orang ini sekali tobat kepada Allah melebihi daripada orang yang baik-baik 70 orang. Jadi artinya di kampung kita, di negeri kita ada orang dulunya maksiat melulu. Nah, begitu dia tobat kepada Allah, nah bisa-bisa derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada orang yang selama ini baik-baik. Martabatnya di sisi Allah bisa lebih mulia dari orang yang selama ini baik-baik dengan sebab dia tobat tadi. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi kita ini. Wa min mazaya hadhil ummah, dan setengah kelebihan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, annal abda idza taba ansallahu ta'ala al malaikata alladhina yuhsuna sayyiatihi dhunuba wa ansa jawarihahu wa atharahu dhalik hatta yalqa Allah ta'ala yaumal qiyamah wa laysa alaihi syahidun minallahi bidzambin. Bahwasanya seorang hamba itu bila mana tobat, Allah lupakan malaikat yang mencatat kejahatannya itu. Allah lupakan anggota tubuhnya dan bekas-bekasnya yang demikian itu. Sehingga dia bertemu kepada Allah hari kiamat, tidak ada lagi atasnya saksi yang memberatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kita berbuat dosa, nah badan kita jadi saksi bahwa kita berbuat dosa. Pakaian yang kita pakai ini jadi saksi bahwa kita berbuat dosa. Tanah yang kita bertempat di situ jadi saksi bahwa kita berbuat dosa.
Belum lagi orang-orang lain yang melihat tuh, belum lagi punya ada orang yang melihat jadi saksi juga. Malaikat sudah nyata ada catatannya. Nah kalau kada tubat, semuaan itu jadi saksi yang memberatkan kita. Kalau kita tubat, semuaan itu kada ingat lagi. Malaikat pun kada ingat lagi bahwa kita pernah berbuat dosa. Tanah, baju, semuaan kada ingat lagi bahwa kita di situ pernah berbuat dosa. Allah lupakan, sehingga kita datang menghadap Allah kada ada lagi saksi yang menyatakan bahwa kita itu berbuat dosa. Wa qad jaa fil hadis at-taib minadz-dzam kaman la dzambalah. Orang yang tobat daripada dosa itu sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa lagi. Bal inna mujarradan nadam taubatun, bahkan semata-mata menyesal itu pun sudah termasuk tobat. Asal menyesalnya itu karena Allah, asal menyesalnya itu karena takut kepada Allah. Wajah an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma 'alima Allah min 'abdin nadamatan 'ala dhanbin illa ghafara lahu qabla an yastaghfirahu minhu. Tidaklah mengetahui Allah dari seorang hamba penyesalan di hatinya, melainkan Allah ampuni baginya sebelum dia minta ampun kepada Allah. Ini berbuat dosa, lalu inya menyesal karena takut kepada Allah, karena menyalahi Allah, melanggar hukum Allah, menyesal. Beluman lagi bersuara ya Allah ampuni ulun, beluman lagi sudah diampuni oleh Allah. Beluman lagi astagfirullah, sudah diampuni oleh Allah. Wa qad basyarallah subhanahu wa ta'ala hadhil ummah, Allah menggembirakan ini umat biqabulit taubah, dengan diterima tobat, wa targhib bi adamil ya'si, dan menggemarkan pada ketiadaan putus asa, wa kazfir raja wal amal fi qulubil usad, dan meluntarkan Allah akan harapan dan angan-angan di hati orang-orang yang maksiat. Faqal, firman Allah, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang paling menyenangkan di dalam Al-Qur'an. Katakan wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka yang berbuat maksiat, artinya jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, jami'ah, seluruhnya, bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nah ini ayat merupakan yang luar biasa yang dilontarkan Allah untuk menimbulkan harapan bagi orang-orang yang maksiat mendapatkan ampunan Allah. Wa qala fil hadis walladzi nafsi biyadi law lam tuznibu wa tastaghfiru la dhahaballahu bikum wa la jabi qaumin yuznibun bayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi Tuhan, demi diriku di tangan Tuhan, jikalau kalian tidak berbuat dosa, tidak minta ampun, Allah hilangkan kalian ini. Allah datangkan dengan satu umat yang berbuat dosa dan minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni bagi mereka itu. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mengabarkan annal maula azza wa jal, bahwa Tuhan yaprahu bi taubati abdihi asyaddal farah. Allah Ta'ala itu gembira dengan tobat hambanya bersangatan gembira. Faqala Rasulullah, faqala Allah azza wa jal, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni. Aku, ujar Tuhan, di sisi sangkaan hambaku denganku, dan aku besertanya sekira-kira dia menyebut aku. Wallah lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Dan sungguh Allah itu gembira dengan tobat hambanya dari salah seorang kamu yang menemui barang tercicirnya di tempat yang tidak ada manusia.
Wa man taqarraba ilayya, siapa yang mendekatkan diri kepadaku shibra sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'a, aku dekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'a, siapa yang mendekatkan diri kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, aku dekat kepadanya sadapa. Wa idza aqbala ilayya yamsi, bila dia datang menghadapku berjalan, aqbaltu ilaihi uharwil, aku pun datang menghadapnya berlari. Itu ujar Tuhan kepada hambanya. Wa ma'lumun, dan ma'lum anna hadzal taqarrub al-musyar ilai bisyibri wadh-dhira' wal ba' wal masyi wal harwalah laisa ala haqiqatihil mutasawwarah fi dhihnil basyari. Ketahui bahwa ini kedekatan yang diisyaratkan kepadanya dengan sakilan, sehasta, sedapa, berjalan, lari, itu bukanlah dimaksud atas hakikat yang dirupakan dalam hati manusia. Jangan diartiakan apa yang ada dalam pikiran kita. Allah itu mendekat kepada kita sadapa, jangan dianggap dapak nangka ini lain. Sehasta jangan diartiakan hasta nangka ini, jangan. Wad dalil, dalilnya ala dzalik, atas yang demikian, majaa fil haditsil akhar wa huwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da an naqala hadzal hadis, bahwa Nabi sesudah menukil ini hadis, qala, beliau bersabda, wallahu a'la wa ajal, wallahu a'la wa ajal, wallahu a'la wa ajal. Allah maha tinggi, maha besar, maha tinggi, maha besar, maha tinggi, maha besar. Artinya jangan dipaham, jangan dibayangkan bahwa Allah itu kalau kita datang berjalan kepadanya, Allah berlari macam berlari kita mendatangi. Jangankah itu dibayangkan artinya. Allah maha tinggi, maha besar dari itu. Faqauluhu, maka sabda Nabi, wallahu a'la wa ajal, akbaru dalil, paling besar dalil, wa a'zamu burhan, paling besar dalil, ala anna hakikatal labzil mutabadirah ila dzihn, bahwa hakikat lafaz yang bersegera kepada hati, gairu muradatin qat'an, bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang dimaksud. Wa maknal hadis, arti hadis tadi supaya kita paham maksudnya apa. Annallaha ta'ala yarda, Allah itu ridha bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Wa yaprahu, Allah gembira, asyadda, lebih bersangatan, mimma yarda, daripada yang ridha. Wa yaprahu, dan senang, rajulun, seseorang, da'at alaihi naqatuhu, yang tercicir, yang hilang atasnya untanya, bisahra, di tanah padang pasir, munqati'atan, terputus. Summa wajadaha, kemudian dia dapati, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa mata'uhu, di atas tunggangan itu ada makanan, minuman, dan harta bendanya. Wa kana qad ya'isa minha, dan dia sudah putus asa daripada unta. Ya'san istaslama ma'ahu ilal maut, akan putus asa yang menyerah dia besertanya kepada kematian. Wa yusawwiru sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan Nabi syiddata parahi hadzal rajul, kegembiraan bersangatan ini, gembira laki-laki tadi, bikawi, dengan sabda beliau. Tsumma qala Nabi min syiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan engkau. Akhta'a, dia tersalah, min syiddatil farah, dari bersangatan gembira itu. Makin banyak kita dosa yang kita lakukan, tobat kepada Allah, makin suka Allah, makin suka. Makin berat pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah, kita tobat, makin suka Allah Ta'ala. Ada orang yang membunuh 100 orang, tobat kepada Allah. Ada orang yang membunuh hanya 1 orang, tobat kepada Allah. Allah lebih suka yang 100 orang itu tobat daripada yang 1 orang ini.
Pokoknya makin banyak dosa kita, kalau kita tobat Allah makin suka, makin banyak pahala yang diberi oleh Allah. Kayak apa Tuhan gembiranya kalau kita tobat? Kada kalau dibayangkan, nang jelas lebih gembira dari orang nang di tanah lapang kada ada manusia membawa unta. Di unta tuh semuaan peralatan makanan minuman bekal di situ. Begitu ingin guring bangun untanya hilang. Kemana minta tolong? Nah, minta tolong kemana? Pasrah sudah, mati sudah kalau kayak ini cara. Maka minuman ada di unta, andaknya makanan ada di unta, semuaan di unta, untanya kada ada lagi. Nah, dalam waktu berapa lama datang untanya? Kada dikia-kiau, kada dicari-cari, datang sorangannya, masih utuh, ada makanan, minuman semua. Nah, kayak apa gembiranya laki-laki ini? Kada kalau dibayangkan gembiranya. Nah, Allah lebih gembira lagi dari itu kalau kita tobat kepada Allah artinya. Wajah fil hadis an Abi Tawil Syab bin Al-Mamdud annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Syatab Al-Mamdud datang kepada Nabi Abi Tawil ini. Faqal, dia berkata, ara'aita man 'amila adh-dhunub kullaha wa lam yatruk minha syai'a wa huwa fi dzalik lam yatruk hajatan wala dajatan illa ataha fa hal lidzalik min taubah. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang orang yang melakukan dosa seluruhnya? Tidak ada dosa yang dia tinggalkan, dan dia pada yang demikian tidak meninggalkan hajat besar, hajat kecil, melainkan dia laksanakan. Artinya apa nang inya hendak inya gawi. Kayak apa orang ini? Adakah tobatnya? Ini anak membunuh, anak bezina, anak merampok, apa aja digawinya. Qala janabi pahala aslamta, apakah engkau Islam? Qal, ujar Abi Tawil, amma ana, adapun aku, fa asyhadu, aku bersaksi an la ilaha illallah wa annaka, bahwa engkau Rasulullah. Qal, jar Nabi, tab'alul khairat, perbuatlah kebaikan, wa tatrukus sayyiat, tinggalkanlah kejahatan, fayaj'aluhunna Allah laka khairatin kullahunna, Allah jadikan bagi engkau itu kebaikan seluruhnya. Nah, sekarang kita sudah berislam. Nah, habis kamu berislam ini, laksanakan yang baik-baik, tinggalkan kejahatan-kejahatan, maka seluruh kejahatan dahulu itu dijadikan kebaikan bagi engkau. Qala, jasi Abi Tawil tadi, wa gadarati wa fajarati, dosa-dosa kunang menipu orang tu pang bahari waktu belum Islam, menipu orang, menzalim orang, lagi belum Islam nih. Qala na'am, ya Nabi. Habis semua. Karena kita masuk Islam, semua itu telah habis, dihapus oleh Allah. Dan bila engkau memperbanyak kebaikan, meninggalkan yang jahat, dosa-dosa bahari jadi pahala semua. Qala, ujar si laki-laki tadi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pamazala yukabbiru, senantiasa dia bertakbir mengucap Allahu Akbar, hatta tawara, sehingga dia hilang dari penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Islam ya jubbu ma qablah, Islam itu artinya memutus hal-hal yang sebelumnya. Orang belum Islam melakukan apa aja dosa, begitu dia Islam putus. Nah, artinya hapus semua. Nah, fadlul buka min khasyatillah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa min sihhatika wa Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.